Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, di video kali ini bakal agak berbeda dari biasanya karena untuk video kali ini gue mau share pengalaman road trip menggunakan mobil listrik yaitu Tesla Model 3. Nah, untuk road tripnya kebetulan kali ini nggak di Indonesia, tapi di Australia. Gua cobain salah satu rute road trip terbaik di dunia menurut Google dan beberapa website. Namanya The Great Ocean Road. Dan sekaligus juga ke Phillip Island. Jadi bukan review secara detail tentang mobilnya ya. Well, gue juga akan mention sekilas sih beberapa hal menarik yang gue coba dari Tesla Model 3 ini. Tapi video ini lebih ke buat sharing aja, kayak gini loh kalau road trip menggunakan mobil listrik. Bisa sampai seberapa jauh, casnya perlu berapa lama, dan sebagainya. So, setelah perjalanan sekitar 9 jam dari Jakarta, terus tengah malam banget flightnya, plus kurang tidur, akhirnya sampai juga di Melbourne. Tapi tentu nggak langsung mulai road trip pas baru sampai ya, udah keburu capek duluan. Jadi hari pertama dan kedua cuma jalan-jalan aja di sekitar kota Melbourne dan foto-foto pakai kamera iPhone 15 Pro Max yang banyak. Jujur aja ini pemandangan kota atau bahkan di tamannya aja ini view-nya cakep banget loh. Cukup untuk bikin storage iPhone gua langsung full di hari pertama. Kalau teman-teman mau lihat hasil foto-fotonya, gue juga akan post di Instagram, jadi kalian bisa follow atau lihat di Instagram gua. Tapi biar nggak kelamaan, kita langsung aja ke hari road tripnya. Jadi untuk destinasi road trip yang pertama adalah Phillip Island. Lebih tepatnya tujuan akhirnya buat ke tempat lihat penguin. Tapi karena di hari itu perlu ambil mobil rentalnya dulu, jadi nggak bisa langsung berangkat dari pusat kota karena posisinya ada di dekat daerah bandara, lebih tepatnya daerah Tullamarine. Jadi mobil Tesla yang kemarin gue cobain adalah Tesla Model 3 keluaran tahun 2022 yang base model dengan warna midnight silver atau warnanya kayak abu-abu gitu yang menurut gue warnanya sih cakep banget. Nah, pas kemarin gue cek lebih lanjut, Tesla Model 3 keluaran tahun 2022 ini sebenarnya bisa punya range sampai sekitar 400 km. Dan jarak yang perlu ditempuh dari tempat rental mobil ke tempat lihat penguin di Phillip Island adalah sekitar 166 km. Jadi harusnya secara hitung-hitungan bisa pulang pergi ke Phillip Island cuma perlu sekali cas aja. Tapi karena mengingat mobilnya pas gua terima udah pernah dipakai sampai 42.000 km dan kemungkinan besar baterainya udah nggak seawet pas masih baru, terus karena sepanjang perjalanan rencananya mau pergi ke beberapa tempat, jadi biar lebih aman nanti pas pulang, perjalanan pulang itu bakal dicas dulu di Tesla Supercharger. Jadi setelah udah dikasih kunci mobilnya yang dalam bentuk kartu, terus baterainya pas diterima sekitar 98%, road trip ke Phillip Island ini dimulai. Kemarin setelah perjalanan sekitar 1 jam 40 menit dengan jarak sekitar 60 km, dan karena udah jam makan siang jadi sempat berhenti dulu di daerah Scoresby, cuma buat makan siang sebentar. Dan pas sampai di tempat ini baterai Tesla Model 3-nya masih ada 82%. Fun fact, pas ke rest area ini gue juga baru sadar ternyata orang yang sebelumnya pakai mobil Tesla Model 3 ini atur maps-nya supaya menghindari jalan tol. Makanya lewat jalan biasa dan sampainya lebih lama. Jadi baterainya udah berkurang sekitar 15-16% setelah sampai di rest area ini dengan kondisi traffic yang lancar dan cuaca yang cerah. Setelah orangnya yang udah diisi tenaga lewat makan siang, sekarang kita lanjut lagi road tripnya buat ke tempat pertama yaitu Maru Koala and Animal Park. Dari tempat rest area yang tadi ke Maru Koala and Animal Park ini jaraknya sekitar 91 km, jadi ini perjalanannya lebih jauh. Tapi karena sekarang udah lewat jalan tol, jadi jauh lebih cepat waktu tempuhnya, sekitar 1 jam lebih sedikit aja. Sepanjang perjalanan jalanannya mulus banget dan untungnya cuacanya juga bagus, jadi kemana-mana bisa lebih lancar. Nah, setelah perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya sampai juga di Maru Koala and Animal Park. Dengan baterai Teslanya tersisa 65%. Di tempat ini sesuai namanya, tempat buat lihat-lihat hewan, ada lumayan banyak kanggurunya di sini dan kalian juga bisa langsung kasih makan atau mau foto-foto juga bisa. Oh ya, jangan lupa juga buat lihat koala yang kerjaannya kalau nggak tidur ya makan. Pas kemarin jalan-jalan di Maru Koala and Animal Park ini sekitar kurang lebih 1 jam sebelum kita lanjut road tripnya lagi. Ngomong-ngomong buat kalian yang penasaran cara buka mobil Teslanya menggunakan kunci kartu kayak gini, caranya tinggal di tap aja di bagian pintu pengemudi di area ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi road tripnya. Kali ini dari Maru Koala and Animal Park tadi, kita lanjut ke daerah San Remo yang jaraknya sekitar 20 km dari Maru Koala and Animal Park. Buat makan dulu, karena kita mau lihat penguin dan itu malam-malam, jadi biar nanti nggak lapar, akhirnya makan fish and chips dulu di San Remo.
Gue sempat lupa foto, mungkin karena udah keburu lapar kali ya. Tapi estimasi baterainya itu ketika sampai di tempat makan ini kurang lebih sekitar 58-60%. Karena setelah dari tempat makan Fish and Chips tadi, gue ada footage lain yang menunjukkan baterainya 56% ketika menuju ke tempat lihat penguin. Dari tempat makan tadi ke tempat lihat penguin itu jaraknya sekitar 21 km. Dan pas sampai di sana baterainya tersisa 54%. Gua nggak bisa kasih lihat gimana proses penguinnya datang dari laut karena nggak dibolehin sama petugas di sana, katanya supaya nggak mengganggu si penguin. Jadi gue cuma bisa kasih lihat begini aja, ini sebelum penguinnya muncul. Tapi menurut gue ini worth it banget sih buat kesini. Nah, abis dari lihat penguin, waktunya pulang. Tapi kita harus cas Teslanya dulu karena sisa 54% itu terlalu pas-pasan. Ngomong-ngomong pas perjalanan pulang malam hari, jalanannya sepi dan gelap banget kayak gini, jadi lumayan menantang. Dan kemarin akhirnya cas dulu ke daerah Dandenong yang jaraknya 115 km dari tempat lihat penguin karena di sana ada Tesla Supercharger. Nah, pas sampai di Dandenong, baterai Teslanya sekitar 22%. Dan ini belum balik ke pusat kota Melbourne, jadi harus dicas dulu. Dan buat cas sampai 100% dari 22% itu butuh waktu sekitar 40 menitan. Dan setelah selesai dicas dan balik ke pusat kota Melbourne, baterainya udah sekitar 87-88%. Itu benar-benar mobilnya udah diparkir di parkiran hotel. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu tentang mikrofon kecil yang satu ini yang dikirimin dari Holy Land, yaitu Holy Land Lark M2, yang juga gue pakai selama jalan-jalan ke Australia. Holy Land Lark M2 ini kecil dan ringan banget karena cuma 9 gram aja. Dan cara pakainya juga gampang banget, bisa pakai magnetic attachment tinggal ditempel, terus bisa dijadiin kalung, atau mau dipakai mode clip-on kayak gini juga bisa. Soal baterai juga awet banget, totalnya bisa up to 40 jam, jadi bisa kalian pakai seharian, itu udah aman. Untuk kualitas suaranya juga menurut gue udah bagus kok, untuk mikrofon sekecil ini, apalagi ada noise cancellingnya juga. Dan ya, kualitas suaranya seperti yang kalian dengar saat ini. Nah, buat kualitas mikrofon dari Holy Land Lark M2 ini, jadi suaranya seperti ini. Di situasi outdoor dengan suara kendaraan, suara angin, dan sebagainya. Dan jaraknya lumayan jauh kayak gini. Dan suaranya masih kedengeran dengan jelas. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mau pakai mikrofon ini buat bikin konten, vlogging, dan sebagainya. Plus karena ada yang tipe USB-C juga, mikrofon ini bisa kalian pakai buat berbagai device lainnya. So, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang Holy Land Lark M2, kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Next, kita lanjut road trip hari kedua. Untuk road trip kali ini, gue akan mulai hitung dari daerah Geelong karena mobilnya perlu dicas dulu sampai 100% buat road trip yang lebih panjang dari kemarin. Kalau dari pusat kota Melbourne, kurang lebih jarak road trip di The Great Ocean Road buat ke 12 Apostles itu jaraknya sekitar 280 km. Jadi road trip yang kedua ini jaraknya lebih jauh lagi dari yang Phillip Island. Oke, sekarang jadi ngecas dulu sebelum lanjut road trip yang panjang hari ini ke Great Ocean Road. Dan ini dingin banget guys, ngomongnya sampai menggigil. Ini sambil nunggu Teslanya dicas, jadi kita jalan-jalan dulu aja. Tapi ini dingin banget, sekitar 8 derajat, jadi ngomongnya sambil getar. Untuk rute road trip di The Great Ocean Road, rutenya bakal lewat daerah pesisir di sepanjang perjalanan. Dan jalanannya juga lebih berkelok-kelok. Beda sama Phillip Island yang banyak jalan lurusnya. Jadi kali ini bakal lebih menantang buat Tesla Model 3. Nah, destinasi akhir dari road trip The Great Ocean Road ini adalah 12 Apostles. Tapi di sepanjang perjalanan ada beberapa tempat yang mau dikunjungin. Mulai dari yang pertama ada Airis Inlet. Jarak dari tempat Tesla Supercharger yang daerah Geelong sampai Airis Inlet ini jaraknya sekitar 60 km. Dan pas sampai di Airis Inlet ini baterainya tersisa 84%. Buat teman-teman yang penasaran, di Airis Inlet ini kalian bisa lihat mercusuar dan dapat view yang keren banget kayak gini. Ngomong-ngomong ini awannya mendukung sekali. Nah, setelah dari Airis Inlet, kita lanjut lagi ke destinasi berikutnya dengan jarak 6 km. Nama tempatnya Memorial Arch at Eastern View. Pas sampai di sini, baterainya tersisa sekitar 82% karena nggak terlalu jauh dari tempat sebelumnya. Di sini sih tempat bersejarah yang biasanya bakal dikunjungin turis yang mau ke 12 Apostles. Bisa dibilang kayak belum lengkap kalau ke Great Ocean Road belum lewatin gerbang ini. Nah, dari Memorial Arch, kita lanjut lagi road tripnya ke Apollo Bay yang jaraknya 57,4 km buat cari makan siang. Ngomong-ngomong, sepanjang perjalanan ke Apollo Bay ini walaupun berkelok-kelok, tapi view-nya bagus banget loh. Pas sampai di Apollo Bay, baterai Teslanya masih ada 70%. Oh ya, buat kalian yang penasaran bagasi dari Tesla Model 3, gue akan kasih lihat ini bagasi bagian belakang yang cukup luas, bisa taruh beberapa tas atau koper. Dan bagasi depannya seperti ini. Nah, setelah dari Apollo Bay, kita lanjut lagi perjalanan yang masih jauh
Dan kali ini bakal menuju ke Gibson Steps yang jaraknya 84,4 km. Ketika sampai di Gibson Steps, baterainya tersisa sekitar 46-49% karena lumayan jauh. Dan di Gibson Steps ini, kalian bisa jalan-jalan di sekitar pantai ini, yang view-nya juga cakep banget. Setelah dari Gibson Steps, kita lanjut lagi ke 12 Apostles, destinasi utamanya. Tapi karena jarak dari Gibson Steps ke 12 Apostles deket banget, karena satu kawasan cuma 2 menit naik mobil, baterainya juga kurang lebih masih sama. Oke, akhirnya sampai juga ke salah satu destinasi tujuan utama dari perjalanan road trip ini, yaitu 12 Apostles. Dan setelah 200 km kurang lebih akhirnya sampai. Dan worth it sih, karena view-nya bagus banget. Kalian tinggal tonton aja video ini. Nah, dari 12 Apostles, gue juga mampir ke sebelahnya lagi, yaitu Lockhart Gorge. Cuma sekitar 5 menit aja, jadi deket banget. Dan di sini view-nya juga nggak kalah bagus. Kalian bisa lihat batu kapur yang juga ukurannya gede banget dan bentuknya yang unik. Setelah dari Lockhart Gorge, kita udah harus cari tempat cas Teslanya lagi buat perjalanan pulang. Dan karena nggak ada tempat charging station di sekitar situ, jadi harus ke Warrnambool dulu. Karena di sana ada Tesla Supercharger. Dan sekaligus buat mengakhiri road trip The Great Ocean Road karena udah lewatin ujungnya. Pas sampai di Warrnambool, baterainya udah tersisa sekitar 20 atau 22%. Dan di sini Teslanya dicas sampai full lagi sekitar 40 menitan. Nggak hanya di daerah Warrnambool aja, supaya baterainya bakal cukup buat pulang ke Melbourne, kita bakal cas Teslanya sekali lagi di daerah Colac, tepatnya di daerah parkiran supermarket Coles. Biar pastiin cukup aja sih, karena dari Warrnambool ke Colac aja jaraknya udah 100 km, dan ini belum sampai Melbourne. Jadi pas sampai di Colac, baterainya kurang lebih udah tersisa 70% dan bakal dicas sampai full lagi. Kali ini kita akan coba ngecas Tesla. Jadi dari sini langsung dicolok ke sini. Nanti bakal warna biru. Dan kalau udah warna hijau artinya sudah dicas. Jadi kurang lebih kayak gini cara ngecas Tesla. Oh, dan ada bunyinya juga nih. Jadi nanti tampilan layarnya bakal jadi kayak gini selama dicas di supercharger 20 menit lagi. Dan kalau misalnya udah full tinggal dicabut aja kayak gini. Terus dibalikin ke tempat chargingnya. So, gitulah cara cas Tesla. Setelah baterainya penuh, kita langsung balik ke Melbourne yang jaraknya masih sekitar 150 km, lewatin jalanan yang sepi dan gelap lagi karena nggak ada siapa-siapa. Dan pas sampai di parkiran hotel, baterainya udah tersisa 65%. Oke, jadi apa sih kesimpulannya dari road trip menggunakan Tesla Model 3 ini? Yang pasti, gue nggak akan menyimpulkan Tesla Model 3 ini efisien atau enggak, karena kalian harus menggunakan minimal 2 mobil listrik lainnya buat jadi perbandingan. Tapi ada beberapa hal yang cukup menarik yang gue pelajarin dari road trip menggunakan mobil listrik. Yang pertama, perjalanan road trip kalian jadi butuh waktu yang lebih lama, terutama buat yang pulang pergi karena harus nungguin buat dicas. Walaupun ada Tesla Supercharger yang casnya bisa lebih cepat, tapi tetap butuh sekitar 40 menit dari yang gua tes, dari 20-an% sampai 100%. Tetap beda banget lah sama mobil bensin yang paling cuma butuh sekitar 5 menit buat isi bensin. Jadi waktu kalian bakal habis cukup banyak untuk nungguin mobilnya dicas. Kalau kata orang rentalnya sih, kalian juga bisa cas Teslanya menggunakan charging station merek lain, tapi waktu casnya bakal jadi jauh lebih lama. Terus penting banget buat cek tempat charging di sepanjang rute. Di Australia pun yang dari apa yang gua lihat itu pengguna Tesla lumayan banyak. Tetap aja di beberapa tempat di luar kota-kota besar, tempat ngecasnya itu terbatas banget. Kalau di kota besar kayak Melbourne, ya itu ada beberapa tempat lah. Ada yang charging station biasa dan ada yang supercharger. Tapi ketika kalian keluar dari Melbourne, teman-teman harus cek dulu tempat casnya di mana aja karena ada yang jaraknya jauh baru ada tempat charging station. Kalau pom bensin itu gampang banget buat ditemuin di sepanjang jalan bahkan di kota-kota kecil sekalipun. Tapi kalau misalnya charging station untuk Tesla, terutama yang supercharger, itu jumlahnya lebih terbatas lagi. Nggak hanya Tesla aja sih, gue yakin mobil EV merek apapun itu juga prinsipnya sama. Kalian harus perhatiin tempat ngecasnya ada di mana aja. Oh, kalau misalnya kalian mau cek nih, di mana tempat supercharger, kalian tinggal cari aja dari Maps dan tinggal enter.
Tuh, nanti kalian zoom out dan kelihatan semua supercharger yang ada di daerah kota Melbourne. Jadi kalian nanti tinggal arahin aja. Ya lumayan bagus sih. Oh ya, kalau soal Tesla Model 3 ini sendiri, walaupun tampilan UI-nya bagus banget, gampang dipahamin, tapi ada beberapa hal yang terasa aneh pakai touchscreen. Sesimpel buat atur AC, menurut gua lebih enak pakai tombol sih, tinggal pencet. Mungkin karena udah terbiasa kali ya. Kalau pakai touchscreen tuh rasanya kayak gimana gitu. Yang paling oke dari sistem touchscreen, menurut gua yang paling cocok tuh misalnya buat navigasi di Maps atau ganti lagu, cari lagu, itu touchscreen masih oke lah. Tapi kalau misalnya buat atur AC atau atur headlamp, nah itu gue pribadi tetap lebih prefer pakai tombol sih. Untuk tombol-tombol yang ada di Tesla Model 3 ini bisa dibilang ya cuma ini aja sih. Ada scroll wheel, 2 kiri kanan yang bisa buat banyak, bisa buat ngatur lagu, musik, atur adjust spion dan sebagainya. Jadi ya, tombol-tombol ini terus juga ada gear shift-nya di sini. Terus ini juga buat nyalain lampu sen. Jadi ya, itu aja sebenarnya tombol-tombolnya. Sisanya berbagai pengaturan bisa kalian atur dari touchscreen ini. Mungkin ada orang yang prefer tombol ya, bukan touchscreen. Karena touchscreen ada nggak enaknya juga. Kayak nggak biasa aja gitu, aneh gitu harus touchscreen kayak gini. Nah ini juga salah satu fitur yang menarik waktu pertama kali cobain Tesla, yaitu regenerative braking. Jadi pas kalian nyetir, itu buat ngeremnya nggak usah injek rem lagi, tapi tinggal lepas gasnya aja. Jadi ya sistemnya kayak main bom car sih, tinggal diinjak lepas, injek lepas, injek lepas tanpa harus injek rem, kecuali kalau mendadak ada yang harus rem mendadak, nah itu baru kalian injek rem. Kalau nggak usah. Oh ya, ini juga harus diomongin, speakernya ini yang tersembunyi di bagian ini suaranya bagus banget loh. Jadi ya speakernya ini tersembunyi tapi mantep banget. Kalau di bagian sini tempat taruh barang-barang nih, kalian bisa lihat ada tempat buat taruh di dalam, dan buat tutupnya juga tinggal diklik aja. Taruh minum, dan ini tempat taruh barang yang lain juga. Jadi storage-nya lumayan banyak. Terus Tesla Model 3 ini juga ada fitur bagus, bisa kasih tahu kalau lewat batas kecepatan. Jadi nanti ada bunyinya yang kayak alarm gitu kalau kalian nyetir di luar batas maksimum. Oh ya, buat teman-teman yang penasaran berapa sih harga cas Tesla Model 3 ini di Tesla Supercharger, gue akan tampilin screenshotnya di layar kalian. So, itu dia pengalaman gue road trip menggunakan mobil listrik Tesla Model 3. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian udah ada yang ganti ke mobil EV? Terus gimana pengalamannya kalau misalnya buat road trip dengan perjalanan yang cukup jauh? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!